Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis proksimat, asam amino atau protein, lipid, karbohidrat, vitamin, dan mineral pada bahan makanan. Anggota kelompok kami ada saya, Miftahun Nafiul Ummah dengan NIM 190807604. Kemudian ada Nia Intriani dengan NIM 190807654. Dan yang ketiga ada Septina Inayatul Fajri dengan NIM 190807605. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu analisis proksimat. Analisis proksimat menggolongkan komponen yang ada pada bahan pakan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya, yaitu yang pertama ada kadar air. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian yang kedua ada kadar abu. Analisa kadar abu bertujuan untuk memisahkan bahan organik dan bahan anorganik suatu bahan pakan. Kandungan abu suatu bahan pakan menggambarkan kandungan mineral pada bahan tersebut. Kemudian yang ketiga, protein kasar. Kadar protein pada analisa proksimat bahan pakan pada umumnya mengacu pada istilah protein kasar. Protein kasar memiliki pengertian banyaknya kandungan nitrogen yang terkandung pada bahan tersebut dikali dengan 6,25. Definisi tersebut berdasarkan asumsi bahwa rata-rata kandungan nitrogen dalam bahan pakan adalah 16 gram per 100 gram protein, sumber dari NRC tahun 2001. Kemudian yang keempat ada lemak kasar. Menurut Cherney tahun 2000, lemak kasar terdiri dari lemak dan pigmen, zat-zat nutrien yang bersifat larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K diduga terhitung sebagai lemak kasar. Kemudian yang kelima, serat kasar. Serat kasar sebagian besar berasal dari sel dinding tanaman dan mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian yang keenam, bahan ekstrak tanpa nitrogen atau biasa disingkat BETN. Kandungan BETN suatu bahan pakan sangat tergantung pada komponen lainnya seperti abu, protein kasar, serat kasar, dan lemak kasar. Jika jumlah abu, protein kasar, ekstrak ether, dan serat kasar dikurangi 100, perbedaan itu disebut bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN. Sumber dari Sujono tahun 1909. Adapun keunggulan dan kelemahan analisis proksimat. Analisis proksimat memiliki beberapa keunggulan, yakni merupakan metode umum yang digunakan untuk mengetahui komposisi kimia suatu bahan pangan, tidak membutuhkan teknologi yang canggih dalam pengujiannya, menghasilkan hasil analisis secara garis besar, dan dapat menghitung nilai total digestible nutrient atau TDN, dan dapat memberikan penilaian secara umum pemanfaatan dari suatu bahan pangan. Analisis proksimat juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak dapat menghasilkan kadar dari suatu komposisi kimia secara tepat, tidak dapat menjelaskan tentang daya cerna serta tekstur dari suatu bahan pangan. Sumber Suparjo tahun 2010. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua yaitu analisis asam amino atau protein. Nah, protein merupakan polimer asam amino. Ada puluhan asam amino yang berbeda yang merupakan penyusun dari protein alami. Protein dibedakan satu sama lain berdasarkan tipe, jumlah, dan susunan asam aminonya. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan struktur molekular, kandungan nutrisi, dan sifat fisikokimia. Protein merupakan konstituen penting dalam makanan, di mana protein merupakan sumber energi sekaligus mengandung asam-asam amino esensial seperti lisin, tritopan, metionin, leusin, isoleusin, dan valin. Atau esensial berarti penting bagi tubuh namun tidak bisa disintesis dalam tubuh. Kemudian untuk penentuan kadar protein total ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode Kejedal. Prinsip metode Kejedal yang pertama digestion. Sampel makanan yang akan dianalisis ditimbang dalam labu digesti dan didigesti dengan pemanasan
dengan penambahan asam sulfat sebagai oksidator yang dapat mendigesti makanan. Natrium sulfat anhidrat untuk mempercepat tercapainya titik didih dan katalis seperti tembaga atau Cu, selenium, titanium, atau merkurium untuk mempercepat reaksi. Digesti mengubah nitrogen dalam makanan selain yang dalam bentuk nitrat atau nitrit menjadi amonia, sedangkan unsur organik lain menjadi karbon dioksida dan H2O. Gas amonia tidak dilepaskan ke dalam larutan asam karena berada dalam bentuk ion amonium atau NH4+ yang terikat dengan ion sulfat atau SO4 2-, sehingga yang berada dalam larutan adalah N atau makanan menghasilkan NH4 2 kali SO4. Kemudian yang kedua, netralisasi. Setelah proses digesti sempurna, labu digesti dihubungkan dengan labu penerima atau receiving flask melalui sebuah tabung. Larutan dalam labu digesti dibasahkan dengan penambahan natrium hidroksida yang mengubah amonium sulfat menjadi gas amonia. Bisa dilihat persamaannya. Nah, NH4 2 kali SO4 plus 2 NaOH menghasilkan 2 NH3 plus 2 H2O plus Na2 SO4. Gas amonia yang terbentuk dilepaskan dari larutan dan berpindah keluar dari labu digesti masuk ke labu penerima yang berisi asam borat berlebih. Rendahnya pH larutan di labu penerima mengubah gas amonia menjadi ion amonium serta mengubah asam borat menjadi ion borat. Dengan persamaan NH3 plus H3BO3 menghasilkan NH4 plus H2BO3-. Kemudian prosesnya yang terakhir ini titrasi. Kandungan nitrogen diestimasi dengan titrasi ion amonium borat yang terbentuk dengan asam sulfat atau asam hidroklorida standar menggunakan indikator yang sesuai untuk menentukan titik akhir titrasi. Persamaannya H2BO3- plus H menghasilkan H plus H3BO3. Kadar ion hidrogen dalam mol yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi setara dengan kadar nitrogen dalam sampel makanan, bisa dilihat pada persamaan 3. Ya. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian metode Kejedal ini? Nah, keuntungannya yang pertama, metode ini digunakan secara luas di seluruh dunia dan masih merupakan metode standar dibanding metode lain. Yang kedua, sifatnya yang universal, presisi tinggi, dan reproduksibilitas baik membuat metode ini banyak digunakan untuk penetapan kadar protein. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, metode ini tidak memberikan pengukuran protein sesungguhnya karena tidak semua nitrogen dalam makanan bersumber dari protein. Protein yang berbeda memerlukan faktor koreksi yang berbeda karena susunan residu asam amino yang berbeda. Yang ketiga, penggunaan asam sulfat pada suhu tinggi berbahaya. Demikian juga beberapa katalis. Kerugian yang terakhir, teknik ini membutuhkan waktu yang lama. Lalu metode yang kedua ada Dumas termodifikasi. Prinsip dari metode ini, sampel dengan massa tertentu dipanaskan dalam tangas pada suhu tinggi sekitar 900 derajat Celcius dengan adanya oksigen. Cara ini akan melepaskan karbon dioksida, H2O, dan N2. Gas CO2 dan H2O ini dipisahkan dengan melewatkan gas pada kolom khusus untuk menyerapnya. Kandungan nitrogen kemudian dihitung dengan melewatkan sisa gas melalui kolom dengan detektor konduktivitas termal pada ujungnya. Kolom ini akan membantu memisahkan nitrogen dari sisa CO2 dan H2O. Alat dikalibrasi dengan senyawa analis yang murni dan telah diketahui jumlah nitrogennya seperti EDTA 9,59% nitrogen. Dengan demikian, sinyal dari detektor dapat dikonversi menjadi kadar nitrogen. Dengan metode Kejedal diperlukan konversi nitrogen alam sampel menjadi kadar protein tergantung dari susunan asam amino protein. Adapun keuntungan dan kerugian metode Dumas termodifikasi ini, yaitu keuntungannya jauh lebih cepat daripada metode Kejedal di bawah 4 menit per pengukuran dibandingkan dengan 1-2 jam pada Kejedal. Nah, metode ini tidak menggunakan senyawa kimia atau katalis toksik
Yang ketiga, banyak sampel dapat diukur secara otomatis dan mudah digunakan. Lalu kerugiannya, yang pertama mahal, kedua tidak memberikan ukuran protein sesungguhnya karena tidak semua nitrogen dalam makanan berasal dari protein. Yang ketiga, protein yang berbeda membutuhkan faktor koreksi yang berbeda karena susunan asam aminonya yang berbeda. Yang keempat, ukuran sampel yang kecil menyulitkan mendapatkan sampel yang representatif. Lalu penentuan kadar protein total, metodenya yang lainnya adalah metode spektroskopi UV visible atau UV-Vis. Nah, prinsip dari metode spektroskopi UV-Vis ini yang pertama pengukuran langsung pada 280 nanometer. Kemudian metode Biuret, kemudian metode Lowry, metode pengikatan warna, dan metode turbimetri. Ini bisa dilihat di makalahnya ya untuk penjelasannya. Kemudian keuntungan dan kerugian dari metode UV-Vis ini. Ya, keuntungannya teknik UV-Vis atau UV visible merupakan teknik yang cepat dan sederhana serta sensitif terhadap protein dengan konsentrasi rendah. Kemudian kerugiannya, sebagian besar teknik UV-Vis memerlukan larutan yang encer dan jernih serta tidak mengandung senyawa kontaminan yang dapat mengabsorpsi atau memantulkan cahaya pada panjang gelombang di mana protein akan dianalisis. Karena diperlukan larutan jernih, maka makanan harus mengalami sejumlah tahap preparasi sampel sebelum dianalisis seperti di homogenisasi, kemudian ekstraksi pelarut, filtrasi dan sebagainya yang dapat menyita waktu juga ya. Selain itu, kadang-kadang ini sulit untuk mengekstraksi protein dari jenis makanan tertentu, terutama bila makanan tersebut telah mengalami proses di mana protein menjadi agregat atau terikat secara kovalen dengan senyawa lain. Kelemahan lainnya, serapan tergantung pada jenis protein. Ini karena protein yang berbeda mempunyai sekuen atau urutan asam amino yang berbeda pula. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nia Indrian. Padanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait analisis lipid. Metode dalam menganalisis lipid yaitu ada dua. Yang pertama, metode ekstraksi Solhead. Nah, metode ekstraksi Solhead merupakan metode yang menganalisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan pangan menggunakan pelarut organik seperti heksana, petroleum ether, dan dietil ether. Nah, ekstraksi dilakukan dengan cara direflux pada suhu yang sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Selama proses reflux, pelarut secara berkala akan meredam sampel dan melarutkan lemak atau minyak yang ada pada sampel. Nah, reflux akan dihentikan sampai pelarut yang meredam sampel menjadi jernih, yang artinya sudah tidak ada lagi lemak atau minyak yang terlarut. Untuk yang kedua yaitu metode Babcock. Nah, analisis kadar lemak dengan menggunakan metode ini untuk menentukan kadar lemak sampel cair atau pasta. Nah, sering digunakan pada susu segar. Prinsip dari analisis ini sendiri yaitu lemak dari bahan diekstrak dengan merusak jaringan bahan dan menggunakan asam H2SO4 yang telah dikombinasikan dengan pemanasan. Nah, lemak yang terpisah dapat ditentukan volumenya dari botol Babcock yang telah dikalibrasi. Analisis lemak dengan metode Babcock pada sampel berbentuk pasta seperti daging ikan segar perlu melakukan proses diges, yaitu menggunakan asam sulfat pekat dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sampel susu. Nah, dengan demikian lemak dari jaringan bahan akan keluar dengan optimal. Metode seperti ini sering dinamakan dengan modifikasi metode Babcock.
Nah, untuk yang keempat yaitu terkait analisis asam karbohidrat. Dalam analisis karbohidrat terdapat 5 uji. Yang pertama ada uji Molis. Nah, uji Molis ini digunakan untuk semua jenis karbohidrat. Monosakarida, disakarida, dan polisakarida akan memberikan hasil positif. Nah, uji positif jika timbul cincin merah ungu yang merupakan kondensasi antara furfural atau hidroksimetil furfural dengan anaftol dalam reaksi Molis. Dalam prinsip reaksi ini adalah dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam sulfat pekat. Nah, dehidrasi heksona menghasilkan senyawa hidroksimetil furfural, sedangkan dehidrasi pentosa menghasilkan senyawa fulfural. Uji positif jika ditimbul cincin merah ungu yang merupakan kondensasi antara furfural atau hidroksimetil furfural dengan anaftol dalam reaksi Molis. Yang kedua yaitu uji Benedict. Nah, uji Benedict ini berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam suasana alkalis. Biasanya ditambahkan zat pengompleks seperti sitrat atau tatrat untuk mencegah terjadinya pengendapan CuCO3. Nah, uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, terkadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah atau oranye. Ketiga yaitu uji Seliwanov yang bertujuan untuk mengetahui adanya ketosa karbohidrat yang mengandung gugus keton. Pada reaksi ini terjadi perubahan oleh HCl panas menjadi asam levulinat dan 4-hidroksimetilfulfural. Jika dipanaskan, karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Disakarida sukrosa yang mudah dihidrolisa menjadi glukosa dan fruktosa menjadi reaksi positif dengan uji Seliwanov. Yang keempat itu ada uji Barfoot. Uji ini untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan jalan mengontrol kondisi-kondisi percobaan seperti pH dan waktu pemanasan. Pada analisa ini, karbohidrat direduksi pada suasana asam. Disakarida juga akan memberikan hasil positif bila dididihkan cukup lama hingga terjadi hidrolisis. Dan yang terakhir yaitu ada uji Tollens. Nah, uji ini untuk positif terhadap karbohidrat pentosa yang membedakannya dengan heksosa. Aldehida dapat mereduksi reaksi Tollens sehingga membebaskan unsur perak atau Ag. Nah, peroksetolex ini mengoksidasi ringan yang digunakan dalam uji ini adalah larutan basa dari perak nitrat. Larutannya jernih dan tidak berwarna. Nah, untuk mencegah pengendapan ion perak sebagai oksida pada suhu tinggi, maka ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Nah, amonia ini membentuk kompleks larut air dengan ion perak. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis vitamin. Analisis vitamin sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Berikut ini jenis-jenis vitamin yang akan dibahas dalam analisis vitamin. Analisis mengenai vitamin A atau retinol. Vitamin A dilakukan dengan dua analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk uji kualitatifnya yaitu ada uji identifikasi vitamin A dengan bereaksi Karbris. Prinsipnya berdasarkan penambahan kloroform dan asam asetat anhidrit. Selanjutnya dibubuhkan seujung sendok kristal SbCl3 ke dalamnya sehingga terbentuk warna biru yang akan berubah menjadi merah coklat, yang berarti terdapat vitamin A. Uji identifikasi vitamin A dengan bereaksi trikloroasetat atau TCA. Berdasarkan penambahan bereaksi asam trikloroasetat dalam kloroform, amati warna yang terjadi apabila timbul warna biru kehijauan menandakan uji tersebut positif vitamin A. Kemudian uji kuantitatif vitamin A, yaitu dengan prinsip vitamin A akan terekstrak ke dalam larutan organik. Semuanya transretinol dan 13 cisretinol diukur dengan HPLC dengan kolom silika. HPLC adalah metode yang digunakan
yang akurat digunakan dalam pengukuran vitamin A. Selanjutnya yaitu uji vitamin D. Uji vitamin D dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri yaitu dengan uji bereaksi Carr-Price. Prinsipnya, berdasarkan penambahan larutan H2O 25%, dihomogenkan kemudian dipanaskan lalu didinginkan. Selanjutnya, dilakukan uji dengan bereaksi Carr-Price. Amati perubahan warna. Jika berwarna jingga kuning, berarti positif vitamin D. Kemudian, untuk analisis kuantitatif, prinsipnya pada uji ini, analisis vitamin D pada umumnya menggunakan analisis bioassay atau analisis menggunakan hewan percobaan atau manusia, di mana analisis kadarnya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Perhitungan kadarnya menggunakan kurva standar. Selanjutnya yaitu uji vitamin E. Pada uji vitamin E ini hanya dilakukan dengan analisis kuantitatif saja, yaitu menggunakan kromatografi HPLC. Prinsipnya, untuk produk makanan umumnya, sampel disaponifikasi dengan reflux, diekstrak dengan heksan dan diinjeksi ke dalam fase normal kolom HPLC yang disambungkan pada detektor fluoresensi. Uji vitamin K. Uji vitamin K hanya dilakukan dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatifnya yaitu berprinsip dalam analisis vitamin K dilakukan ekstraksi vitamin kobalamin dengan asam asetat. Sampel dan standar pembanding yang mengandung vitamin kobalamin disuntikkan ke dalam kolom HPLC pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Uji vitamin C dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada kualitatif yaitu dilakukan penambahan bereaksi Benedict pada sampel. Prinsipnya yaitu berdasarkan penambahan bereaksi Benedict akan menghasilkan warna hijau kekuningan sampai merah bata yang menandakan reaksi positif, yaitu mengandung vitamin C. Kemudian untuk uji kuantitatifnya yaitu dengan oksidasi analat oleh I2. Prinsip yang digunakan dalam analisis vitamin C ini yaitu dengan oksidasi analat oleh I2 sehingga imin tereduksi menjadi ion iodida, kemudian ditambahkan C2 dan C3 dengan indikator amilum. Akhir dari titrasi ditandai dengan warna biru atau mengandung iod amilum. Kemudian uji vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri dari contohnya yaitu B1, B2, dan B12. Vitamin B1 dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kualitatif sendiri yaitu sampel ditambahkan 10 tetes larutan PP asetat 10% dan 1 mili NaOH 6 normalitas. Kemudian dicampurkan dan diperhatikan warna kuning yang terjadi. Kemudian setelah itu dipanaskan dan diamati. Apabila terdapat endapan warna coklat kehitaman, berarti sampel tersebut mengandung positif vitamin B1. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu sampel yaitu tiamin 1% ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 10 tetes larutan bismut nitrat. Setelah itu ditambahkan 2 tetes larutan Ki 5%. Dan dari perubahan warna yang terjadi yaitu apabila terdapat endapan merah jingga, berarti larutan tersebut positif mengandung vitamin B1. Untuk uji kuantitatifnya sendiri yaitu dengan ekstraksi dan hidrolisis enzimatis dari ester-ester tiamin fosfat dan pembersihan. Metode ini didasarkan pada pengukuran fluoresensi dari bentuk oksidasi tiamin atau tiokrom. Kemudian, uji kuantitatif ini terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu metode alkalimetri,
argentometri, dan gravimetri. Selanjutnya yaitu uji vitamin B2. Uji vitamin ini hanya dilakukan dengan satu analisis, yaitu kuantitatif saja. Prinsipnya, ekstraksi, pembersihan, dan kompensasi adanya substansi pengganggu dan ditentukan dengan fluorometer, yaitu dilakukan dengan metode spektrofotometri. Larutan riboflavin dalam pH 4 menunjukkan absorpsi maksimal atau lambda maksimal, yaitu 444 nanometer. Cara ini digunakan untuk menetapkan kemurnian riboflavin atau untuk menentukan penetapan riboflavin dilakukan dengan cara terlindung dari cahaya. Selanjutnya yaitu uji vitamin B12. Uji ini hanya dilakukan dengan satu analisis, yaitu kuantitatif. Prinsip yang digunakan dalam analisis vitamin B12 adalah ekstraksi vitamin kobalamin dengan asam asetat. Sampel dan standar perbandingan yang mengandung vitamin kobalamin disuntikkan ke dalam kolom HPLC dengan panjang dan gelombang yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu analisis mineral. Analisis mineral dapat dilakukan dengan melakukan penentuan mineral total, yaitu dengan menggunakan kadar abu, dan dengan melakukan penentuan masing-masing komponen mineral dengan spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya yaitu analisis kandungan mineral total atau kadar abu. Untuk analisis kandungan abu dalam mineral dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan cara basah. Cara kering, metode ini digunakan untuk penentuan kadar abu mineral total dalam makanan secara gravimetri sampai diperoleh bobot konstan, yaitu bobot yang diperoleh dari 2 kali penimbangan selisih kurang dari sama dengan 0, mg per gram sampel. Prinsip dari cara ini yaitu abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan penimbangan sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Kemudian untuk cara basah, prinsipnya yaitu bahan organik dimusnahkan dan dioksidasi dengan bantuan campuran asam pengoksidasi kuat yang telah dididihkan bersama-sama dalam labu kecedal. Reaksi yang digunakan yaitu asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, asam perklorat, atau hidrogen peroksida 30%. Selanjutnya yaitu prosedur cara kering. Dilakukan dengan cara menimbang sampel sebanyak 2-3 gram, kemudian dibakar dalam tanur listrik pada suhu maksimal 500 derajat Celcius dan didapatkan pengabuan sempurna. Setelah itu didinginkan dalam desikator timbang sampai bobot tetap, dan hasil akhirnya yaitu didapatkan abu kering. Kemudian dilakukan analisa mineral dengan spektroskopi serapan atom atau SSA. SSA digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah kelumit dan ultra kelumit. Cara analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu cuplikan dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam cuplikan tersebut. Kurva baku dalam SSA dibuat dengan memasukkan sejumlah tertentu konsentrasi larutan dalam sistem dan dilanjutkan dengan pengukuran absorbansinya. Prinsip dari prosedur ini yaitu setelah bahan organik dalam sampel dimusnahkan melalui pengabuan kering atau pengabuan basah, sisa abu dilarutkan dalam asam encer. Logam yang diatomisasi dalam nyala akan menyerap energi tertentu yang diemisikan oleh lampu katoda. Jumlah energi terserap oleh logam sebanding dengan konsentrasi mineral dalam sampel. Logam-logam tertentu seperti natrium, kalium, dan kalsium dapat ditetapkan dengan pengukuran emisi yang terjadi setelah logam tersebut tereksitasi dalam nyala. Selanjutnya yaitu prosedur uji mineral metode SSA. Lakukan tahapan A atau B.
Kemudian, tahapan B dilakukan apabila tidak tersedia sampel dalam bentuk abu. Dan berikut tahapan A dan tahapan B bisa disimak dalam PPT yang telah tersaji. Setelah dilakukan tahapan A dan tahapan B untuk mendapatkan sampelnya, kemudian dilakukan penetapan sampel, yaitu dengan cara sebagai berikut ya, bisa disimak di dalam PPT-nya yang telah tersaji. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya yaitu analisis proksimat adalah salah satu metode analisa kimia yang sangat diperlukan untuk diketahui karena analisa ini berguna untuk mengetahui kandungan bahan pangan yang terdapat pada suatu bahan pangan. Kemudian, protein tersusun dari asam-asam amino yang berikatan satu sama lain. Asam-asam amino inilah yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan sel dalam tubuh. Penentuan kadar protein total dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode kejedal, metode Dumas termodifikasi, dan metode spektroskopi UV-Vis atau UV visible. Selanjutnya, berbagai metode analisis kadar lemak sudah banyak dikembangkan, di antaranya metode ekstraksi Sochlet, kemudian metode Babcock. Selanjutnya, karbohidrat adalah senyawa yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O, terutama terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan, yaitu kira-kira 75%. Kadar vitamin dapat diukur dengan cara yang berbeda-beda. Namun, secara umum ada dua cara yang dapat digunakan untuk menganalisis vitamin, yaitu dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, untuk analisa mineral dapat dilakukan dengan analisis kandungan mineral total atau kadar abu yang meliputi cara kering dan cara basah, dan analisa mineral dengan spektroskopi serapan atom SSA. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami dalam tutur kata maupun dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.